Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 Pratikum Rangkaian Listrik yang beranggotakan Aldo Alif Syadani Harta, Muhammad Ilyas Al-Hafiz, Nandi Prabu Nugraha, EF Fadila Gustiar, dan saya sendiri Putri Salmani Ngayu. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang nilai RMS untuk bentuk gelombang kompleks. Setiap jenis gelombang tentu saja memiliki suatu nilai yang disebut sebagai nilai RMS atau root mean square atau lebih dikenal sebagai nilai atau harga efektif. Harga ini sangatlah diperlukan dalam melakukan suatu perhitungan terhadap nilai suatu tegangan atau arus yang ada. Karena pada dasarnya arus yang masuk ke dalam alat elektronik yang ada di rumah-rumah bukanlah harga maksimum dari gelombang tersebut, melainkan harga efektif yang akan terbaca. Nilai-nilai akar kuadrat rata-rata dari RMS sering digunakan dalam teknik listrik untuk mengukur tegangan dan arus. Selain memberikan informasi amplitudo, penggunaan nilai-nilai RMS menawarkan beberapa keuntungan komputasional, terutama ketika berurusan dengan daya. Untuk melihat ini, kita menghitung disipasi daya rata-rata PAV dalam sebuah resistor yang resistansinya adalah R. Asumsikan bahwa tegangan yang membentangi resistor ini adalah V dan arus di dalamnya adalah I. Selanjutnya, jenis-jenis dari nilai RMS. Di sini jenis-jenisnya itu yaitu rumus. Pertama, rumus IRMS, kedua PRMS. IRMS sendiri itu bisa disebut juga dengan I efektif dan V efektif. I sendiri itu arus dan V sendiri itu tegangan. Rumus IRMS yaitu I maksimum per akar 2 sama dengan hasilnya 0,707 kali I maksimum. 0,707 sendiri itu dihasilkan dari akar 2. Akar 2 pindah ke atas. Akar 2 itu kan hasilnya 1,414 karena posisi di bawah mau ke atas itu dikalikan dengan I max. Untuk mengalikannya sebelumnya 1,414 itu dibagi dengan 0,5 atau setengah. Jadi hasilnya itu nantinya akan 0,707. Nilai RMS untuk bentuk gelombang kompleks. Nilai RMS untuk bentuk gelombang kompleks adalah akar dari nilai rata-rata yang dikuadratkan pada gabungan gelombang AC dan gelombang DC. Nilai RMS untuk bentuk gelombang kompleks mempunyai dua rumus, yaitu VRMS gabungan teori dan VRMS gabungan praktek. Rumus VRMS gabungan teori: akar V RMS AC kuadrat ditambah V DC kuadrat, dan rumus V RMS gabungan praktek yaitu akar 1 per T integral dari V max per akar 2 dikuadratkan dikali 2 dt dengan batas atas T per 2 dan batas bawah 0 ditambah integral dari V min per akar 2 dikuadratkan dikali 2 dt dengan batas atas T dan batas bawah T per 2. Kemudian untuk VRMS secara teori itu yang dihitung VRMS AC dan VDC. Sedangkan untuk VRMS gabungan secara praktek itu yang dihitung dari tegangan secara maksimum dengan tegangan minimum. Berapa macam dari bentuk gelombang? Untuk yang pertama itu adalah gelombang DC. Gelombang DC hanya terbentuk seperti sebuah garis lurus saja. Untuk pengaplikasiannya, gelombang ini terdapat pada barang otomotif dan barang elektronik. Contohnya seperti komputer, laptop, lampu, pada kendaraan bermotor maupun mobil. Untuk gambar kedua adalah gelombang sinusoidal atau AC. Gelombang sinusoidal adalah gelombang yang memiliki bentuk jenis fisik sinus seperti yang digunakan dalam trigonometri, yaitu gunung dan lembah. Untuk pengaplikasian gelombang ini terdapat pada gelombang laut, gelombang suara maupun gelombang cahaya. Untuk gambar selanjutnya yaitu gelombang kotak. Gelombang kotak merupakan bentuk umum gelombang yang lain. Pada dasarnya,
Gelombang kota adalah tegangan yang dihidupkan dan dimatikan atau kondisi high dan low yang terdapat pada interval yang teratur. Untuk pengaplikasian gelombang ini terdapat pada rangkaian elektronika digital seperti TV maupun radio. Selanjutnya adalah gelombang pulsa. Gelombang pulsa memiliki bentuk yang hampir mirip dengan gelombang kotak, akan tetapi bentuknya agak sedikit berbeda. Untuk pengaplikasian gelombang ini terdapat pada rangkaian timer, counter, dan flip dan flop. Lanjutan dari macam-macam bentuk gelombang. Di sini saya akan menjelaskan 3 gelombang. Yang pertama itu adalah gelombang segitiga, kedua yaitu adalah gelombang gergaji, dan yang ketiga adalah gelombang kompleks. Langsung saja yang pertama, pada gelombang segitiga, laju perubahan tegangan dari rem positif dan rem negatif dalam setiap siklus sama besar. Contoh pengaplikasian dari gelombang ini terdapat pada sinyal GSM. Yang kedua yaitu adalah gelombang gergaji. Pada gelombang ini, laju perubahan tegangan dari rem positif dan rem negatif dalam setiap siklus tidak sama besar. Dan contoh pengaplikasiannya terdapat pada bagian penguat vertikal dari sistem penerima TV hitam putih maupun TV berwarna. Dan yang terakhir adalah gelombang kompleks. Gelombang ini merupakan gabungan dari beberapa buah gelombang, seperti gabungan dari gelombang AC dan juga gelombang DC. Dan untuk pengaplikasiannya, terdapat pada gelombang laut, suara, dan juga cahaya. Itu saja video penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.